Hubungan manusia dengan lingkungan adalah interaksi timbal balik yang kompleks dan saling ketergantungan. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau adaptasi, sementara aktivitas manusia juga memengaruhi, mengubah, dan seringkali merusak keseimbangan alam atau dampak, sehingga diperlukan pengolahan bijak untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Berikut adalah rincian materi hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama, jenis interaksi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam atau biofisik dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, adaptasi manusia. Manusia beradaptasi dengan lingkungan seperti menyesuaikan pakaian, bentuk rumah, dan mata pencarian dengan iklim. Yang ketiga, modifikasi lingkungan. Manusia mengubah lingkungan untuk kebutuhan, contohnya membangun bendungan, membuka lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Lalu dampak negatif. Pemanfaatan berlebihan memicu kerusakan seperti polusi udara atau air, deforestasi, dan pemanasan global. Lalu, pentingnya keselarasan. Diperlukan etika lingkungan atau ekosentrisme untuk menjaga keseimbangan alam demi kelangsungan hidup manusia seperti reubilisasi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Adapun dampaknya teman-teman, Adapun dampak kerusakan lingkungan yang sangat luas. Yang pertama, mencakup bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan kanker, ancaman keanekaragaman hayati seperti kepunahan spesies, dampak ekonomi seperti penurunan hasil pertanian, kelangkaan sumber daya, hingga konflik sosial seperti perebutan sumber daya, serta memicu perubahan iklim global seperti pemanasan global. Kerusakan ini terjadi akibat pencemaran udara, air, dan tanah, dan degradasi ekosistem yang merusak kualitas hidup manusia dan keseimbangan alam secara keseluruhan. Lalu dampak pada lingkungan fisik. Adapun dampak pada lingkungan fisik, yang pertama bencana alam. Deforestasi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, sementara perubahan iklim memicu cuaca ekstrim seperti badai dan kekeringan panjang. Yang kedua, pencemaran. Polusi udara, air, dan tanah merusak kualitas sumber daya, mengganggu ekosistem, dan menurunkan kesuburan tanah. Yang ketiga, perubahan iklim. Peningkatan suhu global, mencairnya es, dan naiknya permukaan air laut mengancam wilayah pesisir. Adapun dampak pada kehidupan manusia. Yang pertama, bagi kesehatan. Peningkatan penyakit pernapasan, kulit, pencernaan, bahkan risiko kanker akibat polusi dan air tercemar. Bagi ekonomi, penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, kelangkaan air bersih, kenaikan harga pangan, dan hilangnya mata pencarian. Lalu bagi sosial, konflik akibat perebutan sumber daya alam yang semakin langka dan perpindahan penduduk. Lalu dampak pada kehidupan keanekaragaman hayati. Hilangnya habitat alami menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu rantai makanan serta keseimbangan ekosistem. Lalu fungsi ekosistem. Terganggunya layanan ekosistem penting seperti penyediaan air bersih, regulasi iklim, dan penyerbukan tanaman. Lalu dampak secara umum. Yang pertama, estetika. Terganggunya keindahan alam dan lingkungan. Lalu kerusakan properti seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur akibat bencana alam. Nah, teman-teman, di sini ada kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia didominasi oleh polusi, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, serta bencana seperti banjir dan longsor. Aktivitas utama mencakup pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan plastik berlebihan, limbah industri, dan alih fungsi lahan lain. Nah, berikut adalah poin-poin kerusakan lingkungan utama yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama itu pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, polusi ini sendiri dari udara kendaraan dan industri, serta pencemaran air dan tanah akibat limbah domestik atau industri dan memicu penurunan kualitas hidup dan ekosistem. Dan yang kedua yaitu deforestasi dan kebakaran hutan. Penebangan liar dan pembakaran lahan untuk perkebunan merusak habitat satwa dan mengurangi penyerapan karbon. Dan yang ketiga, pemanasan global atau perubahan iklim. Gas rumah kaca dari aktivitas manusia dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut. Dan yang ketiga, penumpukan sampah dan mikroplastik. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan mencemari daratan dan lautan, bahkan sampai masuk rantai makanan sebagai mikroplastik. Lalu yang keempat, kerusakan ekosistem laut.
Penggunaan bom ikan dan alat tangkap tidak ramah lingkungan merusak terumbu karang. Dan yang kelima, alih fungsi lahan dan erosi. Pembangunan di daerah resapan air dan pertambangan dapat memicu tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Nah, teman-teman, cara mengatasi lingkungan akibat perbuatan manusia. Cara mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia dapat melibatkan kombinasi aksi individu dan kebijakan kolektif seperti menerapkan prinsip 3R, menanam pohon atau reboisasi, menghemat energi, menggunakan transportasi umum, serta mengelola limbah industri secara ketat. Dan upaya ini penting untuk memulihkan ekosistem dan mengurangi polusi. Nah, berikut adalah beberapa cara spesifik untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah. Memilah sampah rumah tangga, membuang sampah pada tempatnya, dan menghindari plastik sekali pakai untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Dan yang kedua, pelestarian hutan. Melakukan reboisasi, menghentikan penebangan liar, dan mendukung konservasi alam untuk melindungi habitat flora dan fauna. Lalu yang kedua, pengurangan polusi udara. Beralih ke transportasi umum, bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan listrik atau hibrida guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Konservasi energi air, mematikan listrik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, dan menghemat penggunaan air bersih. Penerapan teknologi ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mengolah limbah cair industri dengan sistem filter sebelum dibuang. Lalu, edukasi dan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah yang ketat terkait AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Mengkampanyekan pelestarian alam adalah upaya meningkatkan kesadaran dan aksi nyata melindungi lingkungan melalui edukasi, aksi sosial, dan penggunaan media sosial. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri aksi nyata dan konservasi untuk melakukan pelestarian alam. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, saya akan menayangkan video tentang melestarikan alam dan video tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Selamat menyaksikan video berikut. Desa Sumber Indah adalah desa kecil yang terletak di tepi hutan rimbun. Dikenal karena keindahannya yang alami. Air sungai yang sejuk dan bersih menjadi sumber kehidupan utama penduduk desa. Setiap pagi, burung-burung berkicau merdu dari dalam hutan, menyapa para petani yang berangkat ke ladang mereka. Suatu pagi, Bima dan Rena memutuskan untuk pergi ke hutan. Namun, ketika Bima masuk lebih dalam, ia mendengar suara yang tidak biasa. Suara mesin gergaji yang memekakkan telinga. Lihat Bima, pohon-pohon di sana ditebangi semua. Dulu kan itu hutannya hijau banget. Iya, aku ingat. Dulu banyak burung yang terbang di sana. Sekarang jadi gundul. Setelah melihat penebangan liar, Bima memutuskan untuk menyusuri sungai yang mengalir di hutan. Biasanya, air sungai jernih dan penuh ikan kecil yang berenang di antara batu-batu. Namun, kali ini Bima terkejut. Air sungai keruh dan berbau busuk. Hah? Kok sungainya kotor sekali? Banyak sampah plastik di mana-mana. Teman-teman, kalian tahu nggak? Aku habis lihat sungai di dekat kampung kita. Airnya kotor sekali, penuh sampah dan bau. Gak ada ikan lagi. Hutan pun juga gundul karena ditebangi orang tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Apa penyebabnya? Terus kita harus bagaimana, teman-teman? Nah, teman-teman, itu tadi adalah tayangan video tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Sekian dan terima kasih.